Perkenalkan, nama saya Yolanda Kristianborus Sembiring dengan NIM 2023-31166 dari jurusan Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan membahas tentang integral tentu dan integral tak tentu. Langsung saja, rumus dasar integral tak tentu itu ada 5, yaitu integral fx dx sama dengan fx tambah c. Kita langsung saja masuk ke contoh soal 1. Soal yang pertama, integral dari 2 dx, yaitu penyelesaiannya yaitu seperti ini, di mana penjelasannya integral dari 2 itu memiliki variabel. Variabelnya di sini kita misalkan x. Karena x-nya diintegralkan terhadap, karena x di sini diintegralkan terhadap x, maka sama saja kita akan tulis integral 2x pangkat 0 dx. Integral bertujuan untuk menaikkan pangkatnya. Jadi, atau bisa saja pangkatnya ditambah 1. Jadi hasilnya itu seperti ini. Menjadi 2 dibagi 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 tambah C. Tadi kan pangkatnya ditambah 1. Karena integral pangkatnya 1. Karena diintegral pangkatnya 0. Karena diintegralkan, jadi pangkatnya itu ditambah 1. Pangkatnya itu ditambah 1. Yaitu ini, 0 ditambah 1. Jadi di mana juga 0 ditambah 1 ini menjadi pembaginya dan ditambah C. Sehingga 2 dibagi dengan 0 tambah 1 yaitu 2. X pangkat 0 tambah 1 yaitu X pangkat 1, kita tulis saja X, tidak perlu ditambah 1, karena tidak perlu dipangkatkan 1, cukup ditulis X, 2X saja, lalu ditambah C. Itu hasilnya untuk integral 2 dx pada soal pertama. Jadi kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu integral dari 5X pangkat 2 dx. Penyelesaiannya yaitu 5, maka 5 per 2 tambah 1 X 2 tambah 1 tambah C. Di sini kan pangkatnya X pangkat 2. Maka 2X tambah 1 ini akan menjadi pembagi di sini. Sehingga hasilnya itu 5 per 3 X tambah 3 tambah C. Dimana, kenapa bisa hasilnya ini? Dimana 5 itu diturun, 2 tambah 1 sama dengan 3, X diturun, 2 tambah 1 pangkat X-nya menjadi 3. Kita masuk ke soal yang ketiga. Di mana soal yang ketiga, integral dari 1 per X pangkat 3 dx. Yaitu penyelesaiannya, di sini kan soalnya itu berupa pecahan. Jadi biar lebih mudah, kita ubah dulu X pangkat 3-nya menjadi integral X pangkat minus 3. Setelah itu, maka kita integralkan, sehingga hasilnya jadi 1 per 3, min 3 tambah 1, X pangkat min 3 tambah 1 tambah C. Sehingga akan menjadi 1 per min 2 X pangkat 2 tambah C. Karena di sini pangkatnya negatif, maka bisa kita turunkan agar pangkatnya menjadi positif, atau kita mau pangkatnya menjadi penyebut, di mana hasilnya itu min 1 per 2X pangkat 2. Di mana tadi di sini pangkatnya masih negatif, karena kita sudah menurunkan atau menjadikannya jadi penyebut, jadi pangkatnya itu menjadi positif. Jadi hasilnya min 1 per 2X pangkat 2 ditambah C. Kita masuk ke berikutnya. Di sini kita masuk ke integral tentu, di mana integral tentu itu ada cara-cara menghitungnya, seperti tentukan daerah definisi F-nya dulu, buat partisipasi P pada AB, dan selanjutnya cari rumus, hitung jumlah remennya. Untuk soal yang pertama yaitu integral 4x dx dari 1 ke 3. Jadi penyelesaiannya itu kita integralkan dulu 4-nya. Kita integralkan dulu 4x-nya. Kita integralkan dulu 4x-nya. Di x-nya ini kan ada 1, ada pangkat 1, tapi tidak ditulis. Jadi dituliskan menjadi 4 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, dengan batas atas 3, batas bawah 1. Hasilnya menjadi 2x pangkat 2 dengan batas atas 3, batas bawah 1. Langsung kita substitusikan, di mana x-nya dengan batas atas atau 3, jadi 2 kali 3 pangkat 2. Dikurang, X-nya kita substitusikan lagi X dengan 1. Di mana 2 kali 1 pangkat 2. Hasilnya itu menjadi 2 kali 3 pangkat 2, yaitu 2 kali 9. 2 diturunkan, 3 pangkat 2 itu kan 9. Dikurang 2, karena 1 pangkat 2 itu kan 1, 2 kali 1, 2. Jadi, ini kan hasil kalinya 18. 18 dikurang 2 sama dengan 16. Kita masuk ke contoh soal nomor 2.
Di mana soal yang kedua itu integral 9x pangkat 2 dx dari 1 ke 2. Penyelesaiannya itu seperti ini. Integralkan dulu 9x-nya, berarti 9 per 3x pangkat 3 dengan batas bawah 1, batas atasnya 2. Sama dengan 3x 3x pangkat 3 dengan batas bawah 1, batas atasnya 2. Lalu kita substitusikan x dengan 2, yaitu menjadi 3 kali 2 pangkat 3 dikurang x-nya dengan 1. 3 kali 1 pangkat 3. Lalu hasilnya menjadi 3 kali 8 kurang 3 sama dengan 24. 24 dikurang 3 itu sama dengan 21. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Di mana soalnya itu integral 1 per x pangkat 3 dx dari 1 ke 4. Penyelesaiannya itu seperti ini. Di mana soal kita itu kan pecahan. Jadi kita untuk mempermudah kita mau x pangkat 3-nya ini jadi bagian dari penyebut dan sejajar dengan 1. Jadi hasilnya itu jadi integral x pangkat min 3 dx dari 1 ke 4. Lalu kita integralkan. Hasilnya itu 1 per min 2x pangkat minus 2 dengan batas atas 4, batas bawahnya 1. Posisi x pangkat min 2 ini, karena dia negatif, kita mau jadikan dia jadi positif, menjadi min 1 per 2, min 1 per 2, min 1 per 2, x pangkat 2. Tuh. Lalu kita substitusikan x dengan 4 dan x dengan 1, di mana hasilnya min 1 per 2 kali 4 pangkat 2 dikurang min 1 per 2 pangkat 1 per 2 kali 1 pangkat 2 menjadi hasilnya 1 min 1 per 32 tambah 1 per 2. Di sini kan penyebutnya beda, jadi kita samain dulu penyebutnya. Menjadi 1 min 1 per 32 tambah 32. 32 bagi 2 yaitu 16, jadi 16 per 32. Di mana hasilnya itu menjadi min 1 ditambah 16 jadi 15 per 32. Jadi, hanya sekian contoh soal integral dan integral tentu dan tak tentu. Di sini saya akan melanjutkan dengan apa sih kegunaan kalkulus dalam teknik informatika gitu. Jadi di sini saya dapat kegunaan kalkulus dalam teknik informatika ada beberapa. Di sini tuh satu menjadi pembelajaran di mesin dan kecerdasan buatan. Di sini tuh bisa menjadi optimasi gradien descent untuk meminimalkan fungsi kerugian dan juga pelatihan jaringan saraf, yaitu backpropagation menggunakan turunan parsial. Terus ada yang kedua, grafik komputer dan animasi, di mana di sini tuh interpolasi kurva, integral dan di sini tuh memakai integral dan turunan untuk menghasilkan kurva halus. Yang kedua, pemodelan fisik. Di sini tuh memakai persamaan diferensi untuk simulasi gerakan objek. Dan juga pemrosesan sinyal dan gambar. Oh, yang ketiga itu proses sinyal dan gambar. Pemrosesan sinyal dan gambar, di mana di sini tuh transformasi Fourier. Di sini tuh memakai integral untuk mentransformasikan sinyal dari domain ke suatu waktu ke frekuensi. Yang kedua, deteksi tepi. Di situ memakai turunan untuk mendeteksi perubahan tajam dalam gambar. Terus, analisis data dan statistik. Di sini tuh memakai distribusi kontinu, yaitu untuk memakai integral untuk menghitung probabilitas. Terus, ada estimasi dan interferensi. Kalkulus di sini tuh untuk metode estimasi parameter. Terus ada sistem dinamis dan kontrol. Untuk modeling sistem, di sini tuh memakai persamaan diferensial untuk memodelkan sistem dinamis. Di sini tuh ada juga teori kontrol, kalkulus untuk desain, dan analisis sistem kontrol. Terus ada teori informasi juga, di mana ada entropi dan informasi. Di sini tuh memakai integral untuk menghitung entropi, dan juga ada komparasi dan pengkodean. Kalkulus di sini tuh untuk dalam pengembangan algoritmanya. Jadi, sekian
tugas akhir saya untuk membahas integral tentu dan tak tentu. Sekian dan terima kasih.